juga sedang berjalan di belakang layar. Oke, sebelum kita mulai, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Jadi untuk pertemuan saya itu ada doa sebelum dimulai. Oke, berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Oke, bentar saya cek ini udah terekam belum ya. Nanti ini tuh dibuat video kan, videonya nanti itu akan saya share di YouTube, share juga linknya di e-kampus untuk bagi kalian yang tidak mengikuti mata kuliah ini. Oke, alhamdulillah ini merupakan pertemuan pertama di mata kuliah pengembangan sistem informasi dan aplikasi IoT untuk teknik informatika. Nah, saya di Ampu untuk mata kuliah ini di semester ini ada 6 kelas, dari mulai dari hari Kamis ini jam setengah 6 sampai jam 8. Karena waktunya mepet, nanti kita mulai jam habis maghrib lah, sekitar jam setengah 7-an. Oke, untuk materinya sudah saya postkan di kampus beserta juga untuk penugasannya. Nanti ada materi link video di hasil rekaman yang untuk malam hari ini. Oke, sebelumnya untuk kelas ini pernah saya Ampu belum ya? Pernah, Pak. Oh, pernah ya. Di mata kuliah apa? Iya, Pak. Di Mobile 1, Pak. Oke. Nah, jadi untuk mata kuliah ini mungkin merupakan lanjutan. Nanti kita mencoba mengimplementasikan Internet of Things, baik itu di mobile, desktop ataupun web. Nanti kita coba. Oke, lanjut. Nah, diawali dari kontrak perkuliahan. Oke, jadi nanti ada absen, jangan lupa absen untuk setiap pertemuan online. Bisa klik online langsung, kalau misalkan menggunakan email Berita Bangsa langsung masuk, tapi kalau tidak nanti nunggu dari izin dari saya approve dan bisa masuk, otomatis nanti absen. Atau juga bisa mengikuti klik absen yang ada di kampus, atau bisa ngisi kolom komentar. Nah, itu waktunya sesuai dari jam mata kuliah ini berlangsung. Besarannya sekitar 30%. Nanti ada UTS dan UAS, itu pun sama besarannya sekitar 20%. Dan terakhir tugas. Nah, tiap pertemuan selalu ada tugas. Nanti tugasnya paling lambat dikumpulkan sebelum UAS, jangan sampai lupa, dan bobotnya sebesar 30%. Oke. Ada yang tanyakan di sini sebelumnya? Halo? Belum ada, Pak. Oke. Nah, untuk mata kuliah di semester sekarang ini ada perubahan. Jadi nanti kalian mencari 2 orang praktisi, baik itu sebelum UTS atau setelah UTS. Nanti fungsinya praktisi itu akan kita buat seminar nasional di Berita Bangsa. Nah, praktisinya seperti apa? Praktisinya ya tentu sesuai dengan mata kuliah hari ini, yaitu IoT, yaitu orang yang menguasai ataupun yang sering sehari-harinya berkecimpung di dunia IoT. Nah, nantinya
dari bagian saya buat laporan pengabdian masyarakat. Kemudian yang ketiga, nanti dari Pelita Bangsa sendiri akan membuatkan MOU ataupun berupa SPK untuk kegiatan laporan Penmasnya. Dan dari pihak kalian nanti dibuatkan tugas video, ada 1 orang yang merekam 3-7 menit untuk pemaparan tentang seminar tersebut, ataupun nanti membuat tugas ada setiap bab atau pertemuan dibuatkan 3-5 video, nanti di-share di media sosial kalian. Nah, nanti kita UTS dan UAS-nya, nah ini membuat suatu penelitian, atau perancangan, atau membuat jurnal, atau membuat proyek kecil yang membahas tentang IoT. Jadi intinya kalian mencari praktisi tentang IoT, seseorang yang selalu berkecimpung dengan IoT, mengerti tentang IoT, nanti kita buatkan seminar nasional seperti itu. Nah, mungkin di dunia kerja kalian atau tetangga atau saudara ada yang menggunakan teknologi IoT, nah itu bisa dijadikan sebagai praktisi, ya sekedar diskusi tanya jawab seperti itu. Nanti kita buatkan panggungnya berupa panggung seminar nasional. Oke, ada yang ditanyakan di sini? Dan satu hal itu, ketika kalian mendapatkan praktisi tersebut, nah ini jaminan dari saya untuk mata kuliah ini, pastikan nilainya A. Oke, intinya praktisi tersebut bukan seorang dosen, dia tidak mempunyai niden. Sebentar, ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Ada yang tanyakan nggak di sini sebelum saya lanjutkan? Ini kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Halo, suara saya terdengar tidak? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang kontrak perkuliahan? Bapak, saya izin bertanya. Ya. Untuk tugas buat videonya ini di semua platform media sosial atau pilih salah satu aja? Pilih salah satu aja. Oke, ya. Kasih Bapak. Ya, nanti ada pertemuan beberapa gitu, ada tugas buat video. Kalau untuk pertemuan hari ini tugasnya membuat resume atau rangkuman dari pertemuan hari ini dan mencari jurnal IoT. Nah, nantinya untuk UTS UAS yaitu bisa kalian sendiri atau berkelompok untuk mengerjakan konsep project IoT sampai luaran outputnya kita akan men-show up-kan produk IoT oleh mahasiswa. Mahasiswa bisa membuat produk IoT seperti itu. Berarti itu berkelompok Pak ya? Boleh itu ya? Boleh berkelompok, boleh sendiri, silakan. Oh, baik-baik Pak. Mengenai anggota kelompoknya berapa orang Pak? Apa bebas apa gimana Pak? Enggak, karena kelompok itu maksimal 3. Maksimal 3. Oke Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan sebelumnya atau ketika saya sudah mempresentasikan ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan ya. Oke, untuk pertemuan hari ini yaitu berupa pengenalan IoT. Nah, diawali tadi tentang kontrak perkuliahan, kemudian
Itu keterpelurian selalu akan saya show up-kan setiap pertemuan supaya kalian ingat. Kemudian kita mulai tentang pengenalan IoT. Nah, perangkat IoT ini, IoT apa? Yaitu kepanjangan dari Internet of Things. Nah, IoT ini pertama kali di dunia ditemukan di tahun 1980-an di Universitas Carnegie Mellon, USA. Siapa yang menemukannya? Mahasiswa, bukan dosen. Dari mahasiswa di sana dan menciptakan mesin penjual otomatis Coca-Cola. Mirip seperti mesin yang sekarang ada di kampus atau di pasar atau di luar. Nah, dia memencet tombol, kemudian memasukkan uang, nanti keluar Coca-Cola botolnya. Nah, di sini melalui sebuah jaringan mereka mengetahui jika Coca-Cola di mesin ini sudah habis atau belum. Nah, itu waktu itu tantangannya. Ya, halo? Ada yang mau ditanyakan? Pak boleh nanya Pak, Ya, izin bertanya iya. untuk yang membuat seminar itu boleh gabungan dengan kelas lain atau gimana Pak? Boleh gabung sama kelas yang lain nanti. Misalkan praktisinya nih Pak, kita kelas lain ada tuh ini, kita mau gabung sana. Nah, nanti diinformasikan, kita nanti cari waktunya kapan, nah biar sekalian bareng-bareng. Karena itu semester ini ada perubahan dari kampus, bukan perubahan sih, ada tambahan yaitu mengundang praktisi untuk dijadikan seminar nasional. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Tanyakan ya kalau misalkan ada yang kurang jelas. Oke, saya lanjutkan. Tadi diawali oleh Kevin Ashton di tahun 1999. Ini istilah Internet of Things itu dimulai. Jadi frasenya itu sebagai judul presentasi dari proyek sensor. Nah, dia nanti sensornya bisa mendeteksi, kemudian mengontrol, memonitor secara jarak jauh melalui jaringan. Nah, dulu awalnya itu dari mesin Coca-Cola. Nah, di sini di mesin Coca-Cola nanti dikasih berupa saklar mikro, yaitu berupa keypad, nah, untuk memesan minuman kaleng Coca-Cola. Nah, ini berupa timeline perkembangan IoT sampai sekarang masih berlanjut dan 10 tahun ke depan juga masih berlanjut. Belum ada batasan IoT ini sudah habis. Bahkan semakin berkembang konsepnya dipadukan dengan machine learning, artificial intelligence. Ini berawal di tahun 1989. IoT pertama device ini ditemukan, yaitu berupa alat suatu device yang bisa memonitor keadaan. Kemudian dilanjutkan di tahun 1993, ini berupa webcam. Nah, selain memonitor, dia juga bisa mengontrol dan juga menyimpan data. Nah, sebelumnya belum. Kemudian arahnya ke 1994 ke webcam. Kemudian lanjut ke Kevin Ashton. Nah, disinilah baru disebutkan dengan konsepnya IoT, dia yang memberikan istilah tersebut. Nah, lanjut di tahun 2000, LG produk yang pertama yang memberikan konsep IoT ini berupa smart refrigerator, yaitu berupa kulkas pintar. Di tahun 2005 ini diakui oleh UN dan dipublish berupa jurnal tentang IoT. Dan di tahun 2007 konsep IoT ini pertama kali diluncurkan di iPhone oleh Steve Jobs. Lanjut 2028 sampai 2015 IoT sudah beralih ke mobile. Jadi bisa perangkat di mana saja, memonitor, mengontrol, menyimpan data, dan juga menganalisis data.
Nah, di tahun 2016 ini arahnya yaitu bisa banyak IoT yang terhubung dalam satu konsep jaringan. Nah, di sini IoT device-nya biasanya mempunyai berupa gateway. Nah, di tahun 2021 ini lebih dari 10 juta IoT device yang aktif yang terdeteksi. Nah, sampai 2022 ini masuk IoT-nya ke ranah ekonomi. Nah, ini juga masih ditanyakan, maksudnya masih diperkembangkan, masih di-develop IoT ke konsep ekonomi, apakah nantinya seperti apa. Nah, ini masih dikembangkan. Nah, ini timeline dari perkembangan IoT dari awal sampai tahun hari ini. Selanjutnya, apa itu Internet of Things? Ada yang tahu konsep utama Internet of Things? Nah, istilahnya, halo, terdengar suara saya tidak? Terdengar Pak. Nah, ada yang tahu? Ada yang masuk lagi ya? Internet of Things. Things berarti sesuatu. Internet sesuatu yang berhubungan dengan internet. Bisa itu device, alat, atau service. Nah, pengertian Internet of Things dikenal juga dengan singkatan IoT. Ini berupa konsep di mana tujuannya untuk memperluas konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Jadi kalau misalkan jaringan kemudian kita buat lokal hanya daerah tersebut, tapi kalau misalkan kita bawa keluar, kita bisa mengakses kemana-mana hanya untuk mengakses. Nah, di sini konsepnya bagaimana caranya selain kita untuk mengakses, kita juga bisa melihat, mengenali keadaan sekitar, kemudian interrupt dari daerah sekitar, sampai mengontrol dan menganalisis area tersebut. Nah, diawali dari CASAGRAS atau Coordination and Support Action for Global RFID. Ini mendefinisikan IoT itu sebuah infrastruktur jaringan global. Nanti akan menghubungkan benda-benda fisik dan virtual dalam satu area. Kalau dari SAP sendiri, ini berupa dunia sendiri ataupun low globe. Jadi di daerahnya, di dalamnya itu diintegrasikan jaringan informasi secara berkesinambungan. Sedangkan dari ETP EPOS, ini jaringan yang dibentuk oleh hal-hal atau benda yang memiliki identitas. Jadi masing-masing device itu mempunyai identitasnya masing-masing, di mana mempunyai kegunaan sebagai untuk mengontrol, memonitor, ataupun menganalisis data. Nah, di sini dia menggunakan kecerdasan ataupun AI atau machine learning dalam satu jaringan. Nah, sampai sekarang banyak produk-produk, kalau kalian di pasaran lihat contohnya dari Bardi, yaitu bisa webcam, memonitor, mengontrol, menggerakkan, kemudian juga menganalisis data. Kalau misalkan ada orang tersebut, bisa dari infrarednya atau kemudian arah geraknya, temperatur, suhunya, dan sebagainya. Nah, bahkan dari Bardi sendiri, arah ke device-nya bisa dari lampu, saklar, ataupun berupa switch. Nah, itu dikontrol dengan jarak jauh dari aplikasinya. Nah, nanti kita akan coba seperti itu. Cuman konsep kita, konsep build up. Nah, konsep build up itu seperti apa? Kita membuat prototype menggunakan Arduino. Itu yang
paling murah Arduino Uno. Jadi lewat jaringan bisa menggunakan WiFi atau lokal peer-to-peer. Kemudian kita kontrol relay yang berhubung dengan untuk menghidupkan lampu, kemudian kunci. Kalau misalkan ada api nanti menghidupkan fan, kipas untuk mematikan lampu api atau untuk mendeteksi api. Nah, konsep-konsep itu banyak. Artinya itu yang terdiri dari unsur-unsur IoT. Oke, sebelum kita mulai unsur-unsur IoT, ada yang mau ditanyakan tentang IoT sendiri itu apa? Halo? Suara saya terdengar kan? Iya, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Sementara ini belum ada, Pak. Oke. Oke. Tanya Pak, Ayah apa? Mau tanya apa? kalau IoT itu kan harus terhubung dengan sensor ya. Misal kayak televisi yang bisa di remote dari ruangan lain lewat wifi itu kan termasuk tadi. Televisi yang di remote dari ruangan lain. Iya. Oke. Selama dia terhubung dengan jaringan, konsepnya untuk mengontrol itu masuknya ke arah IoT. Jadi IoT itu Internet of Things, bisa jadi internet itu baik itu lokal jaringan ataupun sudah ke web atau udah ke cloud. Seperti itu. Mau ngidupin lampu, TV, kipas angin, AC, baik itu di dalam rumah ataupun di luar rumah, di luar gedung atau di luar bagian, di luar beda kamar, dia bisa. Udah, itu konsep IoT, simpelnya seperti itu. Oke? Oke Pak, terima kasih Pak. Iya. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebelum nanti pertemuan kita nanti arahnya ketika di pertemuan offline ada di kelas, nanti kita lebih banyak ke arah ke device, membuat alat atau mencoba mengimplementasikan IoT. Jadi kalau misalkan untuk yang daring online arahnya ke teori. Nah, unsur-unsur IoT sendiri apa supaya bisa bekerja? Nah, ini ada 3. 1 sensor, 2 konektivitas, 3 pengolahan data. Itu 3 ini untuk menyusun IoT itu jadi. Sensor itu apa? Nah, ini sensor, kalau nggak ada sensor, IoT ini nggak bisa bekerja. Sensor untuk apa? Sensor untuk dia menerima parameter dari luar. Oh ya, ada masukan, ada interrupt. Nah, ini akan menangkap. Nah, kemudian dia akan mengirimkan ke prosesor atau ke MC-nya, ke mikronya, apa yang mau dilakukan, mengolah datanya. Nah, ini ada namanya data processing. Nah, nanti datanya ditransfer bisa lewat jaringan, lewat cloud, berarti butuh konektivitas. Ataupun lewat dari lokal, sama juga butuh konektivitas. Datanya nanti akan dikumpulkan, bisa disimpan, bisa dianalisis, bisa dibalikan kembali ke perangkat IoT kliennya, atau bisa memberikan keputusan mau ngapain, seperti itu. Dan tentu yang ketiganya itu ada konektivitas, bisa menggunakan cloud, AWS. Kalau yang versi gratis itu versi yang Azure, kalian harus punya akun Microsoft, bisa buat sendiri pakai email Pelita Bangsa, bisa buat akun Microsoft, karena Pelita Bangsa sendiri punya beli produknya Microsoft dan itu berlangganan. Nah, konektivitas ini nanti akan menghubungkan, bisa lewat jaringan internet ataupun jaringan lokal. Nanti akan mengirimkan data yang terima dan data yang
dikirim. Nah, lewat dari perangkat IoT ini nantinya akan bisa terlihat konsepnya ini bekerja tidak, seperti itu. Nah, dari 3 unsur ini kita akan bahas satu persatu, mulai dari sensor. Nah, sensor ini di dalam IoT atau jaringan perangkat pintar, sensor ini merupakan penting. Pentingnya seperti apa? Contohnya misalkan ponsel pintar atau smartphone. Nah, itu juga sensor device, atau bel pintu, termostat, mobil, lemari es maksudnya, smart refrigerator. Nah, ini nanti akan menangkap data-data ada apa dan kemudian mau ngapain selanjutnya. Nah, misalkan yang ada di smartphone biasanya akselerator yang pergerakan arah, kemudian ada sensor untuk mengetes air quality sensor, biomedical, kamera juga sama, itu bisa dibuatkan menjadi sensor dengan menangkap gambar, kemudian gambar nanti diolah. Kemudian ada sensor giroskop, ada humidity, ada pressure, temperatur. Nah, itu dari sensor. Contohnya ini tadi akselerator. Akselerator ini biasanya arah kalau misalkan kita menggunakan smartphone, ini bisa dibuatkan. Nah, dasarnya berupa kecepatan, arah, dan intensitas gerakan. Nah, biasanya dipakai untuk apa sih akselerator ini? Nah, jadi biasanya kalau misalkan kita ingin menggerakkan, misalkan mengontrol kamera CCTV. Nah, ini bisa digerakkan, konsepnya tergantung kita yang membuat, mendesain, dan memprogram dari IoT tersebut. Nah, contohnya ini digerakkan untuk angular Y-nya, Z-nya, sama X-nya. Ada juga sensor untuk mengetes kualitas airnya bersih, airnya kotor atau tercemar, dan sebagainya. Nah, ini bisa dicek juga kalau misalkan PDAM atau ya kalau misalkan belum ada. Nah, itu bisa diusulkan juga proposal untuk mengetes air quality sensor. Itu secara otomatis akan mengirimkan data. Kalau misalkan oke seberapa persen, kemudian ada yang bakteri kah atau tercemar kah. Nah, kalau sekarang lagi rame-ramenya kondisi kualitas udara. Jadi itu menggunakan IoT, mengirimkan secara real time 24 jam kualitas udara, misalkan daerah Cikarang, daerah Bekasi, yang sudah diterapkan itu daerah Jakarta. Kemudian ada biomedical sensor. Nah, biomedical sensor ini banyak yang dipakai di smartwatch untuk deteksi jantung dan sebagainya. Nah, itulah dari fungsi yang sensor. Begitu pun untuk yang kamera. Nah, kamera banyak yang webcam, CCTV, udah konsepnya ke IoT. Ini untuk sensor kimia, biasanya untuk mendeteksi kelembaban, humidity, pH control, temperatur, dan sebagainya. Ada juga untuk electricity, misalkan penggunaan daya pemakaian berapa dalam satu hari, seminggu, sebulan, dan seperti itu. Ini untuk yang humidity. Biasanya humidity dipakai sensor untuk memantau level cairan adanya di toren-toren ataupun di PDAM water treatment. Ada yang dari mobil untuk proximity, di mana akan memantulkan radiasi inframerah atau gelombang ultrasonik untuk mendeteksi keberadaan. Nah, ini banyak dipakai oleh si
seperti mobil-mobil pintar, contohnya yang dari Hyundai, Hyundai yang baru itu Palisade, kalau nggak salah. Nah, itu dari sensor. Nah, dari sensor ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum ada, Pak. Saya berharap sih kalian kuliah lebih aktif lagi karena ini menarik. Kenapa menarik? Nantinya insya Allah kalian dapat ilmunya dan ini bisa diterapkan untuk skill kalian itu. Bila mana kalian tidak bekerja atau di PT atau mana buat freelance, nah ini bisa dibuatkan proyek-proyek proposal ke Pemda, ke mana, nah untuk konsep IoT. Jadi kalau bisa lebih banyak bertanya. Nah, yang unsur yang kedua yaitu konektivitas. Nah, di konektivitas ini tentu harus ada suatu perangkat, 2 device minimal. 2 device yang terhubung terkonektiviti, baik itu lewat lokal, jaringan lokal ataupun lewat internet. Nah, biasanya konsepnya bisa menembakkan lewat IP port ataupun ke alamat link yang kita buat sendiri ya, sudah disediakan. Konektivitas ini perlu untuk yang WiFi bisa ataupun pakai yang wire juga bisa. Yang penting ini konsepnya berupa jaringan. Nah, konektivitas untuk IoT ini nanti akan memberikan nilai dari IoT dengan mengkomunikasikan data. Nah, di mana datanya nanti akan dipakai untuk melakukan tindakan. Nah, tindakannya bisa berupa layanan ataupun berupa analis yang didapatkan. Nah, ini contoh-contohnya misalkan komunitas menggunakan seluler. Nah, kalau dulu konsepnya IoT itu pakai seluler namanya SMS gateway, SMS push. Nah, itu tapi bukan ke IoT karena belum masuk ke internet, hanya mengirimkan saja. Tapi SMS tersebut bisa dipakai juga untuk eksekusi tindakan. Kemudian yang kedua wire. Nah, wire sendiri dipakai kebanyakan di perusahaan-perusahaan udah ke industri 4.0. Ada juga yang menggunakan WiFi selain dari wire. Ada juga yang menggunakan satelit. Nah, satelit ini menunjukkan area daerah GPS. Konsep IoT biasanya untuk memonitor area sekitar. Kemudian ada yang menggunakan short range wireless. Nah, itu arahnya ke WiFi. Dan juga ada yang lebih besar lagi ke WAN. Oke, biasanya untuk WAN itu di mana? WAN itu dipakainya kalau misalkan untuk area apartemen, perumahan. Nah, kalau wireless sendiri untuk area yang skupnya lebih kecil. Tapi itu bisa dipakai untuk lebih besar lagi jika cakupannya memadai untuk beberapa device lebih besar. Nah, 3 persyaratan untuk setiap konektivitas yang ingin kita pakai ini harus mencakup 3. Pertama yaitu efisiensi energi, kecepatan udara, dan cakupan atau wide area coverage. Nah, 3 ini peran konektivitas ini berlangsung. Nah, kalau misalkan konektivitasnya kurang bagus, biasanya cakupannya lebih kecil atau low energy consumption. Biasanya dipakai untuk apa? Contohnya Bluetooth. Nah, Bluetooth itu konsepnya seperti BLE, Bluetooth Low Energy. Nah, itu bisa dipakai untuk IoT tapi nggak bisa jarak jauh, dekat. Kemudian ada juga wide area coverage. Nah, areanya yang bisa memadai seberapa besar, seberapa areanya. Dan tentu high data rate, karena itu akan mengirimkan, menerima data terus menerus. Nah, kekuatannya sekarang itu di Indonesia sudah sampai 5G 5G, cumannya untuk 5G sendiri untuk daerah-daerah tertentu tidak bisa tercapai, bahkan sampai 4G pun tidak. Tapi kalau misalkan daerah Cikarang, kalau daerah yang tidak tertutup atau tidak terganggu,
5G masih bisa lah. Contohnya di Berita Bangsa masih bisa digunakan 5G. Kemudian selain konektivitas dari kekuatan seluler yang tadi bilang untuk jarak pendek seperti BLE, Bluetooth Low Energy ataupun Zigbee. Nah, Zigbee juga sama seperti Bluetooth Low Energy atau BLE, tapi Zigbee konsepnya berupa sinyal RF. Bisa dipakai untuk apa? Kalau Zigbee yang pernah saya lakukan dipakai untuk konsep PJU, yaitu proyek jalan utama untuk penerangan jalan utama. Oke. Nah, ini peran konektivitasnya yaitu merupakan 3 kategori, yaitu termasuk teknik, komersial, dan ekosistem. Nah, untuk konektivitas sendiri secara teknikal tentu coverage, kemudian efisiensi energinya, datanya, mobility-nya seperti apa, positioning-nya, dan density. Nah, secara komersial tentu ada kualitas, ada harga. Nah, ini harganya biasanya komersial menuju ke arah harga, dan harga menentukan juga berupa keamanan, security, kemudian menunjukkan juga sebagai reliability. Dan yang ketiga, untuk satu teknologi ini mencakup ke ekosistem. Ini kenapa? Karena nantinya akan terhubung dengan device-device, misalkan di area tersebut banyak device IT, tapi kalau misalkan masih sedikit, tidak terbentur dengan device yang lain. Takutnya masih ada terhalang atau terbentur dengan device yang lain. Nanti ekosistemnya harus disesuaikan. Kalau di area tersebut banyak device-device yang terhubung secara konsepnya IoT. Seperti itu. Ini peran konektivitas. Perbandingannya seperti apa? Nah, perbandingan untuk yang konektivitasnya tentu ada kelemahan dan kekuatan, tergantung dari tadi persyaratannya, sudut pandang teknis, komersial, dan ekosistem. Nah, ini perbandingannya kekuatan kelemahan dari teknologi utama, contohnya 5G, mulai dari 2G, 2G, 3G, 4G, sampai 5G. Ini yang seluruhnya sekarang berdasarkan dari teknikal, komersial, dan ekosistem. Nah, kalau misalnya secara komersial tentu resolusi seluler ini yang bagus. Karena apa? Sampai sekarang pun yang 5G, Telkomsel sudah 5G dan lebih murah, nggak mahal dibandingkan dengan konsep yang lain. Ada juga yang versinya LTE, ada yang LoRa, ada yang WiFi, ada yang terakhir dari Bluetooth. Ini konsep dari perbandingan konektivitas secara IoT. Oke, tadi sensor, kemudian konektivitas, dan yang terakhir ini ada yang mau tanyakan sebelum saya lanjutkan? Iya Pak, kalau untuk izin tanya Pak, kalau untuk konektivitas untuk saat ini, kalau untuk konektivitas terkait IoT ini, untuk saat ini yang familiar digunakan yang apa ya Pak? Nah, apabila yang digunakan tergantung dari kebutuhan. Contoh, misalkan kalau yang di perusahaan itu menggunakan lokal sendiri dengan menggunakan WiFi, contoh di tempat saya. Kemudian konsep untuk bawa keluar, nah itu butuh namanya benar-benar internet IoT, dan kita harus terhubung dengan AWS. Dan itu nanti datanya bisa kita simpan di Microsoft karena kita punya berlangganan sendiri, yaitu mempunyai akun di sana. Nah, kebanyakan kalau misalkan provider yang dijual di pasaran kayak Bardi atau merek Cina yang bisa mengontrol CCTV, lampu, sebagainya. Nah, itu konsepnya KWS. Jadi ada yang berlangganan, ada juga yang hanya sekali pakai, ada juga konsepnya bisa dipakai hanya trial, kayak trial gitu, hanya dalam selang beberapa waktu saja untuk penyimpanannya ke area cloud.
Nah itu tergantung desainnya, kita sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Nanti kalau misalkan ingin coba kita buat sendiri, jadi pastikan kita punya AWS sama akun Microsoft supaya nanti datanya bisa kita simpan di dalam cloud. Kemudian baru kita buat UI. UI-nya bisa di mobile, bisa di desktop, bisa di web, untuk menghubungkan ke device lewat Arduino yang mengontrol lampu, suara, untuk hidup, kemudian atau menghidupkan kamera dan sebagainya. Seperti itu. Ya Pak, makasih. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang masuk? Ada yang masuk lagi? Bentar ya. Oh iya, masih ngerekam sampai 41 menit. Saya lanjutkan. Oke, selanjutnya yang terakhir itu tentang pengolahan data. Nah, pengolahan data ini arahnya ke mikroprosesor ataupun microcontroller. Nanti kita menggunakan, contohnya nanti kita pertemuan beberapa lah. Oke, setelah UTS atau sebelum UTS nanti kita buat percobaan ada device menggunakan Arduino. Terserah kalian mau membuat prototipenya atau mencoba membeli, kemudian mencoba memprogram. Intinya ada luaran, nanti UTS buat perancangan, UASnya implementasi supaya ada produk yang bisa di-show up-kan. Nah, di sini yang terakhir, unsur yang terakhir itu tentang pengolahan data. Kenapa? Karena nanti akan ada data yang dikirim dan data yang diterima. Nah, data-data ini nanti akan diolah terlebih dahulu. Nanti datanya seperti apa yang kirim, data yang diterimanya seperti apa, mau dijadikan apa, pertama pengumpulan, kemudian pemrosesan, kemudian baru dianalisis. Nah, nanti akan dilakukan action setelah itu, mau ngapain. Nah, inilah konsep dari pengumpulan data di IoT, mulai dari pengiriman, pengolahan, analisis, baru tindakan. Nah, proses pengumpulannya seperti apa? Nah, pertama tentu dari sensor tersebut akan mendeteksi fenomena. Sensor akan mendeteksi perubahan, apakah suhu, apa ada yang bergerak, apa humidity-nya berubah. Kemudian nanti mengubah nilai, yaitu dengan mengkonversi ke digital. Karena ke sensor sendiri berupa analog. Nah, analog ini nanti ada ADC, analog to digital. Digital nanti akan diproses di dalam bentuk mikroprosesornya, di dalam RAM-nya. Nah, nanti sebelum dikirimkan ke tempat tujuan mau ngapain, apakah nilainya 1 false atau nilainya true, nanti akan dikirimkan datanya lewat jaringan, bisa menggunakan kabel ataupun tidak, bisa menggunakan SMS, bisa menggunakan jaringan internet. Nanti datanya ke server, ke platform, di mana nanti server tersebut, platform akan terhubung dengan UI yang digunakan. Bisa menggunakan handphone, mobile, atau web, ataupun dari desktop. Seperti itu. Nah, konsep nantinya nanti tentu ada halangan, tidak semudah langsung kita ngomong jadi tidak. Tentu ada ketika mencoba trial and error pasti ada hambatan. Nah, yang pertama kesesuaian sensor. Yang pertama sensor tentu kita harus memilih sensor, karena di luar itu sensornya banyak. Ada yang menggunakan sensor kamera, ada sensor api, deteksi api, sensor suara, kemudian sensor gerak. Kemudian dari sensor yang nanti kita sudah tentukan, nanti dilihat akurasinya. Sensor ini akurat atau tidak. Kalau misalkan dari datasheetnya, dari spek sensor tersebut sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan ya.
Kemudian ketersediaan energi, nah ini berdasarkan dari catur daya. Kenapa? Karena ketika ada device terhubungan dengan sensor, kemudian supaya alat itu bekerja tentu adanya power supply. Nah itu bisa berupa DC ataupun AC. Kemudian setelah itu baru terhubung dengan jaringan. Bisa menggunakan SIM card di dalam situ, atau bisa menggunakan jaringan yang ada, WiFi dari Speedy, ataupun lewat dari modem yang ada situ, lewat router, atau hanya untuk yang lokal saja, yang tidak ada jaringan internetnya. Nah ini memastikan jaringan yang handal. Nah ini tantangannya seperti apa. Nah ketika kita ingin mendesain, biasanya dilihat dulu dari ini. Jadi kita pastikan di sensornya, karena sensor itu device dimana harganya macam-macam, ada yang murah ada yang mahal, tergantung dari sensor yang kita beli seperti itu. Nah nanti setelah itu baru kita buat proses pengiriman data dari device yang terhubung dengan sensor lewat jaringan, kita kirim ke cloud atau kita kirim ke kliennya. Nah, nanti data dikumpulkan sensor, diubah dari analog ke digital, kemudian bisa disimpan sementara di situ atau langsung dikirimkan lewat jaringan, bisa WiFi, 4G, 5G, lewat kabel ataupun tidak, atau WiFi. Kemudian nantinya datanya nyampe, nanti akan dienkripsi terlebih dahulu lewat protokol, bisa menggunakan HTTP, bisa menggunakan MQTT atau QoS. Nah di sini nanti si server nerima nih datanya. Nah ini mau ngapain nih? Apa kita hanya menganalisis, hanya menyimpan data, atau mengolah? Nah selanjutnya baru nanti akan ditampilkan hasil simpanannya. Nah ini bisa dilakukan untuk melakukan tindakan. Oh ternyata sekarang suhunya tinggi. Nah tindakan apa? Oh AC-nya dihidupkan. Oh ternyata sekarang nggak ada orang. Nah dimatikan AC-nya. Seperti itu. Nah ini metode untuk pengirimannya. Metode pengiriman data itu yang pertama ada yang publish to subscribe model. Nah ini biasanya untuk mengirimkan perangkat data ke topik tertentu ataupun penerima, ini berlangganan topik tersebut. Ada yang request to respond, kalau ini permintaan sama penerimanya respon two way dari server. Ada yang batching dan agregasi. Nah ini datanya dikumpulkan, udah lengkap baru dikirim. Ada yang priority. Nah berarti ini data penting atau kritis yang memiliki prioritasnya lebih tinggi dalam pengirimannya. Biasanya untuk sensor keamanan, contohnya untuk sensor api, kebakaran, seperti itu. Ini metodenya dan bisa dipakai untuk yang mana? Tergantung dari kebutuhan, balik lagi. Dan sering yang dipakai untuk misalkan hanya main-main, contohnya hidupin lampu, nah hidupin AC, matiin lampu, matiin AC, kunci rumah, itu bisa request to respond. Jadi kita request nih, matiin nih lampu, bener gak responnya lampu itu mati? Hidupin lampu, bener gak sana lampu itu hidup? Nah itu yang biasanya dipakai. Nah kalau priority biasanya untuk misalkan alarm atau apa kebakaran, langsung kirimkan sinyal ke pemadam kebakaran. Jadi tergantung dengan kebutuhannya. Nah tahapannya seperti apa? Tahapan pengolahan data di IoT ini, dari penerima data nanti akan dibersihkan. Misalkan data-datanya banyak yang data palsu atau fake. Nah biasanya kenapa data itu? Karena dia data itu kadang-kadang ketika di dalam jaringan dia polling. Jadi datanya itu berupa apa istilahnya, bunch. Ada data-data yang muncul, bahkan data tersebut tidak dipanggil atau tidak terima, ada sendiri bunching. Kemudian setelah dibersihkan baru kita ditransformasikan data aslinya, dan data aslinya akan ditunjukkan untuk menganalisis data tersebut. Baru setelah itu kita visualisasikan datanya. Nah setelah divisualisasikan baru kita bisa melihat hasilnya seperti apa, apakah kita bisa memberikan keputusan atau hanya untuk menganalisis saja. Nah ini tahapannya ketika data dikirim dan diterima.
Nah, tekniknya seperti apa? Nanti kita akan pelajari teknik tersebut. Teknik ini mungkin diusahakan sebelum UTS lah atau setelah UTS. Nah, yang pertama teknik analisis deskriptif. Ini nanti akan meringkas dan menggambarkan karakteristik data secara statistik. Nah, datanya dapat nih, misalkan data penggunaan daya di rumah. Nah, itu nanti bisa terlihat seminggu berapa, sehari berapa, seminggu berapa, sebulan berapa. Kok kita bayar listrik mahal? Nah, itu bisa terlihat ternyata konsumsi dayanya, pemakaiannya ada yang lebih besar kapan, lebih rendah murah kapan, alatnya mana saja yang lebih boros, AC kah, mesin cuci kah, dispenser kah. Ini bisa dibuat untuk analisis deskriptif. Kemudian yang kedua, analisis pemetaan. Ini berupa menggunakan data geospasial untuk memahami lokasi dan perubahan di wilayah, biasanya menggunakan area ke satelit. Nah, ini rada sulit. Kenapa? Karena kita harus mempunyai izin akses ke satelit. Ada sebenarnya alat yang sudah jadi untuk sensor geovision, itu tapi harus bayar harganya. Nah, itu jika kita gunakan sebagai alat GPS sensor untuk mendeteksi area. Ada juga yang analisis prediktif. Nah, ini menggunakan algoritma machine learning di dalamnya. Misalkan dipakai untuk meramalkan perubahan masa depan. Contohnya, ada sensor menggunakan humidity. Nah, ternyata humidity di pagi hari itu lebih dingin. Nah, ini memprediksi mungkin sebentar lagi 1 jam, 2 jam, atau beberapa jam lagi nanti akan hujan. Nah, itu memprediksi. Kemudian ada juga analisis pemrosesan sinyal. Nah, pemrosesan sinyal ini biasa dipakai di CCTV. Contohnya misalkan di dalam mode gelap, infrarednya hidup, kemudian ada yang bergerak, nah dia akan memproses dari gambar, dari bentuk analog ke digital, dan digital nanti akan dicek diproses sinyalnya apakah bentuknya itu orang atau bukan. Kalau misalkan orang, nanti akan ditandai, kemudian nanti akan dikirimkan penanda tersebut ke si penerima. Nah, ada yang terakhir ini machine learning. Nah, machine learning ini biasanya dalam satu sensor tersebut kita bisa membuih, yaitu di dalamnya berupa artificial intelligence. Contohnya yang tadi yang di CCTV, yaitu ada pola tertentu atau lewat suara. Nah, suara juga kadang-kadang bisa dipakai untuk security, membuka pintu dan sebagainya, atau dari pola mata, dari kamera dan sebagainya. Dia ada konsep machine learning di dalamnya untuk mengolah data yang didapatkan. Ini sejauh hari ini sampai saat ini teknik ini yang sering dipakai digunakan, yaitu ada 5 teknik pengolah data IT. Dan yang sering dipakai biasanya dalam analisis deskriptif. Kalau prediktif, saya sendiri prediktif sudah pernah nyoba untuk mendeteksi suatu pencemaran udara dan juga untuk kasih makan ikan. Jadi memprediktif kalau misalkan jam sekian biasanya habis dikasih, jadi bukan di timer deh. Karena dilihat juga dari kondisi kualitas airnya seperti itu. Oke, ini dari pengolahan data. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang pengolahan data? Halo? Oke. Nah, selanjutnya nih implementasinya nih. Nanti saya harapkan sih di kelas ini baik kalian atau 1-2 orang bisa mengimplementasikan atau ada kelompok tentang IoT. Misalkan konsepnya mau smart city. Nah, smart city berarti ada tentang lampu, ya lampu pintar, atau misalkan
lampu jalan yang pintar, atau juga deteksi sampah, atau udara, kualitas udara dan sebagainya. Ada juga smart mall, deteksi kehadiran orang-orang, smart traffic, menganalisa lalu lintas kendaraan, smart environment, lingkungan sehat dan aman. Ada security di emergency, ini arahnya ke bidang medis biasanya. Kemudian ada yang retail, pengiriman penyimpanan barang di gudang, kemudian juga logistik, monitor barang selama pengiriman, dan terakhir industrial control. Nah, ini biasanya dipakai di konsep industri 4.0. Atau dipakai dengan smart building namanya. Di tempat saya namanya smart building. Jadi lantai 1, lantai 2 bisa tercover, termonitor. Kemudian di dalam lantai 1 ada beberapa ruangan masing-masing departemen. Kemudian di masing-masing departemen ada orangnya, ruangannya, untuk mendeteksi ada suhu, temperatur, nanti menandakan itu ada orang atau tidak. Kalau tidak ada, nanti akan mati otomatis, lampu, AC, dan pintu terkunci otomatis. Konsepnya itu doang sih, simple. Udah, intinya untuk smart building supaya penggunaan energinya, konsepnya energinya supaya tidak begitu mahal dan pembiayaan bayar listriknya, atau energi atau saving energi. Nah, seperti itu. Banyak ya konsepnya, simpel-simpel aja. Misalkan ingin menyiram tanaman secara otomatis atau memberi makan ikan secara otomatis dan dengan konsep IoT, atau menghidupkan lampu, menghidupkan membuka pintu. Nah, konsep IoT simpel aja ya, jangan yang berat-berat, simpel yang mudah, nanti bisa dikembangkan oleh kalian sendiri. Nah, seperti itu. Implementasinya nanti kita coba seperti yang itu. Jadi implementasi yang di luaran yang banyak, smart agriculture, smart animal farming, smart water, home automation, e-health, banking industry, smart metering. Nah, termasuk saya bekerja di PT Itron, yaitu membuat produk meteran. Nah, selanjutnya ada smart metering. Oke, ini referensi yang saya gunakan, dan ini juga materinya digunakan yang sama seperti dosen-dosen pelita bahasa yang lain yang mengampu mata kuliah yang sama dengan saya. Jadi kita ada 4 dosen, saya, Pak Doni, Pak MRD, Pak Ripari, Pak Anggi. Nah, itu sama konsepnya, menggunakan referensi yang sama untuk tempat materi, mata kuliah, pengembangan SI, dan aplikasi IoT untuk teknik informatika. Oke, ini tugasnya. Buatkan resume atau rangkuman dari pertemuan ini, sama cari jurnal. Jadi jurnalnya simpel-simpel aja. Nanti kita coba mengaplikasikan, mengimplementasikan dari jurnal tersebut. Syukur-syukur dari situ ada ide untuk dikembangkan. Jadi berawal yang sudah ada aja, atau buat yang baru juga monggo silakan. Oke. Ini ada nomor handphone saya, bisa WA, telepon, SMS. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa email juga ke saya. Kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, monggo silakan. Ini kelas ini udah buat grup WA belum ya? Halo? Belum Pak. Belum, Pak. Nah, nanti buat grup WA aja. Kemudian nanti kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan atau mau ucapin ke saya juga, monggo silakan. Oke, silakan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Ini ada lagi yang masuk. 19. Nanti tolong kalian cari narasumber praktisi, bukan dosen, tidak mempunyai dan nanti kita
kita akan buat panggung seminar nasional. Oke, monggo kalau Izin bertanya Pak, ya silakan. ibaratnya dalam satu semester itu nggak bisa mengundang 2 praktisi itu gimana Pak? Ya, nanti kalian dapat nih, intinya kalian dapat dulu praktisinya siapa, kemudian nanti kita sesuaikan waktunya kapan bisa diadakan seminar nasional, seperti itu. Mau dapatnya 1 syukur, mau dapatnya 2 alhamdulillah. Kalau misalkan ada 1 ya nggak apa-apa. Kalau mau di kelas yang lain Pak, di kelas yang mata kuliahnya sama, ya gabung dengan dosen yang lain bisa, dengan kelas yang lain bisa. Misalkan Pak kita nggak punya, kita nggak ada channel, kita nggak tahu praktisnya seperti apa, gabung dengan kelas lain bisa seperti itu. Intinya dari Berita Bangsa untuk semester ini dan selanjutnya yaitu harap bisa mengundang 2 praktisi tergantung dari mata kuliah yang diajarkan untuk diadakan seminar nasional. Jadi kalau bisa 2 praktisi itu sebelum UTS dan sesudah UTS. Tapi hanya 1 nggak apa-apa. Ikut kelas yang lain juga bisa. Seperti itu. Ini kalau suara saya nggak begitu jelas atau nggak terdengar, komplain ya. Baik Pak. Pak. Iya Pak. Kalau saya berharap kalian aktif baik itu di kelas ataupun saat daring ini, baik yang nanya, banyak tanya itu bukan banyak nggak tahunya, tapi pengen tahu besar. Nah, itu. Monggo silakan kalau ada mau ditanyakan lagi. Jangan lupa untuk tugasnya masih lama sebelum UAS, yaitu tugasnya buat resume atau rangkuman dari pertemuan pertama, dan yang kedua cari jurnal penelitian yang berhubungan dengan IoT. Nah, syukur-syukur nanti ini akan diimplementasikan oleh kalian atau oleh kelompok kalian. Kalau boleh tahu kelas ini ada berapa orang ya? Halo? 18. 18. Oke. 18 kalau dibagi 3 ada 6 kelompok. 18. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Ada 1 jam lebih. Bentar lagi berakhir, 8 menit lagi. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya mengampu 6 kelas hari ini, besok Jumat 2 kelas, hari Sabtu 3 kelas. Kalau misalkan kalian ingin nggak bisa datang hari ini, bisa mengikuti kuliah besoknya atau lusa. Oke, bukan ini.
kalau misalkan ingin membuat kelompok, kalau misalkan ada 20 berarti bikin ada 18, satu kelompok 4 orang cukup lah. Mungkin 4, 5 cukup. Karena saya tidak ingin memberatkan kalian, karena nantinya butuh beli-beli, contohnya beli Arduino-nya, beli sensornya, kemudian ya material-material kecil kayak wire, switch dan sebagainya, power supply, kemudian jaringan, minimal ada TCP IP-nya, RJ45-nya, dengan laptop dan jaringan. Nanti kelompoknya bisa 5 orang untuk satu project, atau mau dibuat bikin sendiri juga monggo silakan. Nah, UTS-nya nanti kita buat rancangannya, kemudian konsepnya seperti apa, baru nanti UAS-nya berupa implementasi IoT. Jadi kalian punya produk, syukur-syukur nanti itu sebagai ilmu atau skill kalian di luar dari kampus, kalian bisa dikembangkan kembali untuk usaha. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan silakan sebelum saya tutup, tinggal 5 menit lagi. Nanti ini akan saya simpan, saya stop, simpan, nanti saya upload di YouTube. Nanti linknya akan saya share di e-kampus di Polda Metri. Video, maaf. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Oke, kalau tidak ada, saya tutup kuliah malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan saat di kampus, di kelas. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.